الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali. Pertemuan kita tentu dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya menuntut ilmu, mempraktekkan atau mewujudkan bentuk iman kita kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita bisa hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, berupa melimpahkan hidayahnya kepada kita dan melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita semuanya. Sebelum masuk kepada pembahasan kajian pada sore hari ini tentang konsekuensi iman kita kepada Rasulullah SAW, mari kita dengar bersama bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan saya bacakan. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 56. Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 56. Ketika Quran dibaca, wa idza quri'al Quran fastami'u, dengarkan, fastami'u lahu wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, agar kalian dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita luruskan niat kita bahwa hadir di majelis ilmu ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka beramal salih sebagai bentuk amal yang kita kerjakan dan kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم
في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Allah itu Rabb semesta alam. Kita telah mendengar beberapa ayat yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab, yang diantaranya penjelasan di ayat yang ke-56 adalah penjelasan di antaranya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita akan membahas bagaimana pernyataan kita dalam setiap sholat, khususnya sholat 5 waktu. Kurang lebih kita punya pernyataan kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita, yaitu 9 kali yang dibaca di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kita sudah pernah membahas walaupun secara singkat bagaimana konsekuensi terhadap pernyataan kita dalam sholat yang menjelaskan tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, baru saja yang kita nyatakan 2 kalimat syahadat itu 2 kali. Pertama dalam tasyahud awal, setelah kita mendapatkan rakaat 2 rakaat. Dalam tasyahud kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masuk dalam pernyataan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pernyataan ini yang kita baca dalam setiap sholat. Kalau untuk 5 waktu, setiap sholat selain subuh kita menyatakan 2 kali pernyataan. Berarti kalau 4 adalah 8 kali ditambah subuh 1 kali. Ai haqiqatul iqrari wa tasdiq wal yaqin bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indillah ila jami'in nas wa muqtada hadhihi syahadah. Hakikat ikrar ini, pernyataan ini, kita tidak hanya sekedar membaca
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Tapi hakikat di sini adalah membenarkan, at-tasdiq, membenarkan, wal yaqin bil qalbi, dengan hati kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita wujudkan pembenaran dalam hati dan meyakini dalam hati bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ila jami'in nas, untuk semua manusia. Dan mempunyai konsekuensi tuntutan, tidak hanya pernyataan itu. Apa tuntutan kalimat itu? Yang pertama adalah ta'atahu fima amara. Ta'atahu fima amara, mentaati terhadap apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jadi tuntutan pertama, konsekuensi yang harus kita amalkan bila mendapat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita taati, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-12, mohon maaf saya salah ucap, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, dan taatlah kalian kepada Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai muslim, sebagai muslimah, tentu tidak hanya pengakuan diri sebagai seorang muslim dan muslimah, tapi punya konsekuensi adalah wajib mentaati apa yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wajib mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib pula menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para karyawan Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Inilah diantaranya yang menunjukkan perintah bahwa kita wajib taat terhadap apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat yang ke-80, may yuti'ir rasula
"Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Man yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad ata'a Allah, sungguh telah ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak hanya sekedar sebutan dalam salat kita, di waktu zuhur 2 kali, di waktu asar 2 kali, di waktu maghrib 2 kali, di waktu isya 2 kali, di waktu subuh 1 kali. Namun setelah kita menyatakan 2 kalimat syahadah, di antaranya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah kita salat maka kita harus menjadi muslim dan muslimah yang mengamalkan, yang merealisasikan pernyataan kita di waktu salat. Tidak hanya sebenarnya salat wajib, bahkan mungkin kita melaksanakan salat rawatib, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, kemudian sesudah maghrib 2 rakaat, kemudian setelah isya 2 rakaat, kemudian sebelum subuh 2 rakaat. Kita juga menyatakan 2 kalimat syahadah itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang menunjang di dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa juga dijelaskan di ayat yang ke-64, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus dari seorang utusan, khususnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa liyuta'a biidznillah, adanya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ditaati. Sama dengan kita bikin perjanjian ketika kita akan menjadi karyawan rumah sakit harapan Bunda, ada konsekuensi, ada aturan, ada SOP-nya. Maka kita dalam berjanji di situ bukan hanya sekedar berjanji, tapi untuk ditaati. Namun di zaman akhir ini banyak di antara saudara kita kadang mengabaikan tentang hal ini, padahal hakikatnya ini menjadi perkara yang besar setelah wafatnya kita, karena ini akan menjadi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh petugas yang akan bertanya di mana? Di alam barzakh. Di alam barzakh akan ditanya tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa menjawabnya, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah kubur. Jadi konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak hanya kita mengaku dengan lisan, tapi pengakuan itu harus diwujudkan dengan amal perbuatan, dengan tindakan. Tidak hanya sekedar meyakini dengan hati, tidak hanya pula meyakini dan mengucapkan, tapi harus ada tindakan. Contoh tindakannya seperti kita sholat, seperti kita puasa, seperti kita zakat,
seperti kita umroh atau haji, maka harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kita beragama Islam ini asal mengerjakan pokok saya kerjakan, mau benar atau tidak itu terserah Allah. Tidak demikian. Maka demikian dalam urusan kita bekerja dalam dunia, mengerjakan hal dunia ini harus didasari dengan ilmu pengetahuan sebelumnya. Maka oleh karenanya perintah Rasulullah SAW, misalkan tentang bersuci, mensucikan diri dari hadas kecil atau hadas besar, di antara perintahnya kalau kita mau berwudu misalkan, maka berwudu itu di antaranya perintah berniat. Maka hati ini wajib menyatakan niat akan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, berniat untuk bersuci dengan hadas kecil. Dan tidak hanya itu, Rasulullah SAW memerintahkan tawaddu bismillah. Berwudulah kalian dengan sebelum memulai mengucapkan bismillah. Ya, jadi tidak hanya berniat saja di dalam hati. Niat itu adalah al-qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu yang sebelum dikerjakan dia sudah berniat. Kemudian dalam berwudu itu adalah mengucapkan bismillah. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i sendiri, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, juga boleh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Namun dalam teks hadisnya, dalam riwayat yang diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i atau Sunan Abi Dawud, cukup membaca bismillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit berupa hujan. Ya, berupa hujan. Di ayat yang kedua surah Fatir itu, yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Allah memberikan rezeki kepada kalian minas samaa'i, dari langit. Hujan ini bagian dari rezeki. Kemudian dari bumi akan tumbuh tanaman. Itu juga menyebabkan sebab rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak hanya sekedar wudu, bersuci, yang sudah pernah disampaikan tentang bersuci perintah Rasulullah SAW, juga tentang berkaitan dengan masalah sholatnya sendiri, baik yang berkaitan dengan ucapan dan gerakan. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu, mengerjakanlah kalian salat, atau sallu, salatlah kalian, tentu pada waktu yang telah ditentukan. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat nih kepadaku, usalli, aku salat. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, bagaimana kita untuk mengetahui cara sholatnya Rasulullah SAW, sementara Rasulullah telah mendahului kita. Rasulullah SAW telah wafat
maka kita tentu harus duduk di majelis ilmu. Kalau tidak mau duduk di majelis ilmu, kita dengan membaca kitab, membaca buku, yang mana kitab atau buku itu bisa dipertanggungjawabkan, yang menghimpun, yang mengumpulkan beberapa cara praktek sholatnya Rasulullah SAW itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya yang ada di buku itu atau di kitab itu benar-benar rujukan yang sahih, bukan rujukan yang palsu, bukan rujukan yang lemah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat ini bukan perkara biasa, tapi ini perkara yang besar setelah 2 kalimat syahadat. Kalau di antara hamba Allah meninggalkan syariat seperti zakat, meninggalkan perintah syariat seperti umrah, seperti haji, maka saya belum menjumpai dalil yang menunjukkan kekufuran selama ia tidak menghina dengan syariat itu. Tapi kalau berkaitan dengan sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, para ulama memberikan 2 pengertian. Yang pertama, sengaja meninggalkan karena tidak merasa bahwa sholat itu tidak wajib. Ketika meninggalkan dengan hati merasa tidak wajib, maka di sini faqad kafara jihalan, sungguh dia telah ingkar dengan keingkaran yang nyata. Kemudian pengertian kedua, meninggalkan sholat karena takasulan, karena malas. Sebagian ulama menegaskan tidak masuk kepada kekufuran, tapi dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Namun sebagian ulama yang lebih besar banyak cenderung kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, malas atau tidak malas, dengan sengaja meninggalkannya, maka dia telah mengingkari terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya itu, bagaimana cara kita melaksanakan puasa harus sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana cara bermuamalah, cara menjadi karyawan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara bermuamalah, cara menjadi calon yang benar sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita harus berilmu. Bagaimana kita cara menjadi karyawan yang benar sesuai dengan syariat, cara menjadi pekerja yang benar sesuai dengan syariat. Tentu kita harus belajar tentang fikih muamalah, baik dalam kita sebagai menjadi penjual atau menjadi pembeli. Karena semua itu sudah diatur, dan aturan itu ada di dalam Al-Quran yang sangat rinci, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak hanya sekedar itu, bahkan cara berpakaian pun kita sebagai muslim dan muslimah juga ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berpakaian seorang wanita? Sudah maklum tadi di surah Al-Ahzab tadi sudah dibaca, ya, di antaranya ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, qul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatik, dan kepada anak-anak perempuanmu,
wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanita mukmin. Bagaimana perintahnya? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Yudnina, agar memakai alaihinna, kepada mereka, dengan pakaian apa? Min jalabibihinna. Jilbab itu di ayat ini yang menjelaskan jilbab. Pakaian dari atas yang menutupi ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Tentu ini ada bagian. Pakaian itu menutupi ke seluruh tubuh bila tidak dengan mahramnya, tidak dengan suaminya. Kalau dengan suaminya tidak punya batasan mau pakai apa, tapi dalam hal tertentu boleh semuanya dilihat dalam hal tertentu. Tapi untuk selain suami, seperti bapak, putranya, untuk wanita, saudara laki-lakinya, ada batasan. Ada batasan. Tidak boleh sebagaimana ya auratnya diperlihatkan kepada suaminya. Bagaimana kepada selain suami, selain mahramnya, selain bapak, selain paman, selain anak kandungnya, juga ada aturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi yang sudah dibantu. Untuk pakaian wanita kita maklumi bersama. Namun ada perbedaan ulama dalam menyikapi tentang wajah dan telapak tangan. Illa ma dhahara minha, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nur, yang tidak boleh ditampakkan keseluruhnya. Illa ma dhahara minha, ini ada dua pendapat. Ada yang menutup muka ketika tidak bertumpu atau ketika tidak bersama dengan mahramnya, namun ada yang membolehkan muka itu ditampakkan. Sebagaimana Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir yang memberikan penjelasan tentang ayat illa ma dhahara minha wajhaha wa kaffaiha, yaitu membolehkan dibuka wajahnya dan telapak tangannya. Ini dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas. Dijelaskan pengertian atau tafsir daripada ayat dalam surah An-Nur itu. Illa ma dhahara minha. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana untuk pakaian laki-laki? Pakaian laki-laki juga ada aturan yang diatur juga dalam Islam, sebagaimana melalui sabda Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran juga dijelaskan ya bahwa pakaian itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada pakaian di sini, ada pakaian yang wajib, ada pakaian yang mandub, ada pakaian yang haram. Ya. Ada jenis pakaian. Pakaian yang wajib bagi laki-laki adalah menutup pusar dan lutut. Yang wajib ditutup itu bagian dari yang harus ditutupi oleh kain yang harus menutupi, apakah jenis sarung atau jenis selendang atau jenis model apa saja. Tentu sekarang untuk zaman sekarang jarang sekali kita hanya sekedar menutupi pusat dan ya lutut. Tentu kita memakai hem atau disebut kaos bagian badan yang di atas dari pinggang atau dari paha ke atas. Adapun pakaian bawah yang disebut dengan sarung atau disebut dengan celana, atau satu pakaian dari atas sampai bawah yang disebut dengan istilah gamis. Ya. Maka bagaimana? Ada aturannya. Untuk laki-laki pakaian wajib menutupi aurat baina surwati wa rukbah. Ya, ketika lutut kita dibuka tidak bersama istri kita, bersama orang lain, walaupun sama-sama jenis,
laki-laki sama laki-laki, maka syariat melarang lutut itu ditontonkan. Lutut. Ketika kita memakai celana pendek tidak menutupi lututnya, itu menurut syariat. Ini bicara syariat, bukan bicara model, bukan bicara kebiasaan kita memakai. Tapi lutut itu harus tertutupi. Makanya setidak-tidaknya di bawah lutut itu paling maksimal yaitu nisfus sa', separuh betis, itu maksimal tingginya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun pakaian yang paling bawah, sabda Rasulullah SAW adalah tidak melebihi yaitu mata kaki, kedua mata kaki kita. Itu aturan bagi kaum lelaki. Ya, maka berpakaianlah sebagaimana cara yang disyariatkan dalam Islam. Cuma kita kadang abai terhadap hal ini, pokoknya asal berpakaian. Kemudian juga pakaian yang strict, yang ketat, itu bagian termasuk tidak dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya, pakaian yang dibenci. Namun kalau transparan menjadi haram. Laki-laki berpakaian yang transparan, yang tembus pandang, itu juga haram. Apalagi wanita. Pakaian ketat tidak hanya kepada wanita, larangan, termasuk kepada laki-laki, itu juga bagian dari larangan. Ini kita bicara syariat. Maka konsekuensi ucapan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tidak hanya sekedar ucapan, tapi ada tuntutan di dalam ucapan itu. Diantaranya yang pertama, ta'atahu fima amar, taat terhadap apa yang diperintah, termasuk sholat, puasa, umrah, haji, zakat, dan dalam bermuamalah lainnya, termasuk dalam berpakaian, termasuk dalam cara makan, cara minum, termasuk dalam cara tidur. Itulah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah kita mengaku kita sebagai muslim. Kalau istilah pada umumnya kita sekarang ada Islam muslim sejati, dua. Istilahnya keren, hebat. Tapi nyatanya kelakuannya, ucapannya, tingkah lakunya tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Apakah itu layak untuk disebut dengan muslim sejati? Cukup sebutan muslim. Maka oleh karenanya kita terus berusaha untuk menjadi hamba yang terus berilmu sehingga bisa mengamalkan apa yang pernah disabdakan, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, contoh perintah cara minum dan makan. Cara minum dan makan itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai tangan kanan ketika tangan kanan itu bisa digunakan. Apakah bisa punya tangan kanan tidak bisa digunakan? Mungkin karena sebab jatuh, apa karena sebab sakit, apa karena sebab lainnya, sehingga tidak bisa memegang gelas yang ada minumannya, maka boleh memakai tangan kiri. Maka perintah Rasulullah SAW makan dan minum yaitu diperintah memakai tangan kanan. Tentu umum sudah dimaklumi, bisa disebut kalau makan nasi, ya memakai tangan tidak memakai alat sendok dan garpu, itu tentu pakai tangan kanan umumnya. Tapi ketika memakai sendok dan garpu, kadang kita tidak sadar itu pakai dengan tangan kiri. Itu pakai kadang garpunya kita pakai. Di antaranya kita diperintah untuk mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berhubungan badan.
kepada istrinya, istri dengan suaminya. Itu mari kita lakukan, kita praktekkan sebagaimana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karenanya pernyataan kita di dalam sholat, kalau sholat wajib itu 9 kali kita nyatakan, kita jangan hanya sekedar pernyataan belaka atau pernyataan saja, tapi di luar sholat jadilah kita orang yang berjanji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Benar-benar janji itu benar-benar mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yakin, tidak hanya sekedar ucapan menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak hanya, tetapi benar-benar apa yang dituntut dengan 2 kalimat atau dengan 2 syahadat itu, syahadatain, benar-benar kita wujudkan agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama menyimpulkan di antara konsekuensi la ilaha illallah yang sudah pernah disampaikan, yaitu yang pertama, al-ilmu, mengetahui tentang makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selain daripada itu, yakin dengan kalimat itu dan dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga adalah al-ikhlas dalam mengucapkan kalimat itu, termasuk dalam mengaji saat ini, dalam belajar, dalam hadir di majelis ilmu, itu kita harus ikhlas. Termasuk saya sendiri dalam mengajar, itu diperlukan mengajar, menyampaikan ilmu dengan keikhlasan, tentu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya adalah as-sidqu. Tidak hanya sekedar kita tahu, kita yakin, kita ikhlas, tapi jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam segala perbuatan yang disyariatkan juga, ya, supaya menjadi orang yang jujur, baik ucapannya ataupun tindakannya. Kemudian berikutnya adalah al-inqiyad. Tuntutan kalimat la ilaha illallah itu adalah supaya kita tunduk terhadap apa yang kita baca, tunduk terhadap perintah Allah, tunduk terhadap larangan-larangan Allah. Ketika dilarang oleh Allah, maka kita jauhi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah al-qabul, menerima segala apa yang menjadi tuntutan kalimat la ilaha illallah. Adapun Muhammadur Rasulullah, ini ada tuntutan di antara yang pertama adalah taat, artinya melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Rasulullah SAW. Tentu kalau kita ingin tahu apa yang diperintah Rasul, ya belajar. Tanpa kita belajar, maka tidak mungkin apa? Bagaimana cara perintah dalam menikah, dalam mendidik anak, dalam mendidik istri, dalam berdagang, dalam bergaul, dan lain sebagainya. Tentu kita harus belajar. Ya, kita untuk umum, untuk formal, pendidikan formal, ya, bertahun-tahun kita belajar. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA tingkat SLTA 3 tahun, kuliah mungkin kalau yang agak lelet gitu kan, mungkin sampai 6 tahun gitu. Itu sudah berapa? Sementara tentang aturan Islam, ini persoalan yang besar yang akan dimintai pertanggungjawaban bagi setiap hamba Allah nanti di alam barzakh, di alam kubur, di yaumul hisab, di yaumul mizan.
Di akhirat ini akan dituntut kita, akan dimintai pertanggungjawaban kita. Untuk apa usia kita ini digunakan? Diberi usia sudah 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, digunakan untuk apa? Sementara ya tentang sholat saja hanya ikut-ikutan, tidak mengerti tentang cara yang benar dalam mengerjakan sholat. Ya, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara berinfak, semua itu ada tuntutannya, ada tuntunannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk itulah mengapa sebabnya, karena Allah menyatakan dalam surah An-Najm di surah yang ke-53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak berbicara Muhammad itu, Rasulullah SAW, anil hawa, dari hawa nafsunya. Makanya wajib kita taati ucapannya, sabdanya itu, karena sabdanya itu tidak dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang pokok yang kita harus kenal. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Islam. Bagaimana Islam? Tentang rukun Islam, tentang iman, tentang ihsan. Mari kita jangan hanya sekedar Islam hanya statusnya saja, tapi Islam, bagaimana rukun Islam itu? Rukun Islam itu ada 5. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi kalau bisa kita mencari tahu, hadir di majlis-majlis ilmu yang menjelaskan tentang Islam, tentang 2 kalimat syahadat, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Bagaimana tentang iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada Allah dan qadar khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Bagaimana yang dimaksud ihsan? Ya kita belajar kalau ingin tahu. Ya. Kalau ingin tidak tahu, ya tidak belajar. Maka kita bisa disiksa karena sebab tidak belajar. Karena menuntut ilmu, beramal, itu diperlukan ilmu terlebih dahulu. Menuntut ilmu adalah wajib. Menuntut ilmu adalah wajib. Ya, terutama berkaitan perintah yang wajib. Ya, untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah tinggi derajatnya, walaupun perintahnya tidak wajib, maka perlu kita mengetahui tentang ilmu seperti yang dianjurkan di dalam Islam. Jamaah rahimani wa rahimallah, yang terakhir masuk pakaian yang tadi disebut pakaian yang haram. Pakaian yang haram, bahannya yang haram. Bagi laki-laki memakai pakaian jenis bahan dari sutra. Dari sutra itu tidak boleh bagi laki-laki. Itu larangan. La talbisu bil hadid. Janganlah memakai kalian dengan pakaian yang bahannya dari sutra. Tapi kalau sutra-sutraan boleh. Namanya saja ya sutra. Harganya per meter 60.000. Itu bukan sutra. Sutra itu mahal. Ya, bisa saja kalau yang asli itu sutra itu harganya bisa saja di atas 800.000. Bahkan mungkin nggak dapat 1 meter sutra itu 800.000. Itu kalau yang asli. Kalau sutraan sekarang kan banyak sutra-sutraan. Harganya 30.000. Itu bukan sutra. Jenis bahan sutra itu kalau dipakai diantara sama orang yang berpengalaman, ya, tentang pakaian itu, ya. Saya pernah memakai pakaian dulu ketika masih
ya sekitar waktu SMP lah. Tapi setelah tahu ditinggal. Sarung memang sutra asli dari Bugisan, dari Makassar, dan memang mahal harganya. Itu hadiah dari adiknya bapak. Memang dipakai enak, dipakai musim hujan tidak dingin, hangat. Dipakai musim panas itu tidak panas, dingin, nyaman. Itu kalau sutra asli. Ya. Maka pakaian yang halal termasuk pakaian yang bahannya sutra. Pakaian yang halal, pakaian yang transparan. Kita memakai celana tapi tembus pandan. Ya, itu tidak boleh. Baik laki-laki maupun wanita. Demikian kajian sore hari ini, kita lanjutkan tuntutan apa yang dimaksud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Untuk yang pertama, ta'atahu fima amara, yaitu mentaati terhadap apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Jemaah, termasuk bicara yang jujur, bicara yang benar, itu adalah diperintah, harus ditaati. Demikian, barangkali ada pertanyaan yang akan diajukan atau yang akan ditanyakan. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, ya akan dijawab. Dan kalau tidak bisa, ya kita tidak bisa bilangnya. Saya akan sampaikan tidak bisa dan akan saya tanyakan kepada ustadz yang lebih alim, yang lebih memahami tentang hal itu. Dipersilakan bila ada pertanyaan. Bila tidak ada, segera ditutup. Ini cuacanya tadi baru nanya sama beliau. Beberapa hari tidak hujan, rupanya dikabulkan oleh Allah. Ya, dikabulkan oleh Allah SWT. Karena saya baru habis pupuk tanaman jagung, nggak ada hujan. Saya nanya hujan gitu ya, biar habis pupuk dikasih hujan itu kan, biar bagus. Mudah-mudahan panennya bagus. Amin. Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Ya. Ya, insya Allah mungkin sore hari ini tidak ada pertanyaan. Ya, benar tidak ada pertanyaannya. Ya, silakan. Jangan lambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya akan bertanya sesuai atau tidaklah sesuai dengan syariat Islam atau tidaklah. Yang Ustaz bacakan tadi masalah hakim musyawarah wa hakim zakat, hakim ulama wa hakim suatu, dirikan surat dan daerah zakat atas Allah dan Rasulnya. Kemudian kita dilanjutkan dengan waktu minum. Yang saya pertanyakan, mereka misalnya misalkan ini Pak Ustaz, kita sebagai orang muslim dalam keadaan sholat dan mama imamnya betul bisa mengimami dalam sholat, tetapi imam itu adalah orientalis. Artinya orientalis itu orang yang mempelajari Islam supaya bisa Islam untuk menentukan Islam, tetapi jadi imam, apakah kira-kira sesuai dengan syariat? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, dalam muamalah dan sehari-hari hidup kita akulu wa asrobu, makan dan minuman yang halal diberikan halal dan bermanfaat bagi kita dan keluarga kita, terutama untuk di dunia wal akhirat. Yang jadi masalah waktu ambil minum ini bukan yang sesuai dengan orientasi dari bawah, yang bukan orang Islam tetapi mempelajari Islam hanya untuk tidak Islam. Apakah kalau kita mengikuti aturan ambil kali pemimpin kita ikuti, apakah itu sesuai dengan aturan agama? Terima kasih Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ati Allah wa ati Rasul. Itu pertanyaan.
Ya sebenarnya bukan pertanyaan, itu dalil. Pertanyaannya bagaimana kalau ada seorang hamba Allah yang ngaku Islam tapi orientalis gitu. Ya. Ya. Maksudnya Bapak orientalis itu apa? Takut salah pengertian saya. Maksudnya Bapak ya. Oke. Sudah itu yang dimaksud Bapak. Ketika orang menyatakan dirinya Islam, belajar tentang Islam, tapi ingin menghancurkan Islam, kemudian kok jadi imam sholat, maka bagaimana hukumnya? Begitu Pak. Hukumnya kalau kita tahu orang itu mempunyai ilmu untuk menghancurkan Islam, itu bagian dari musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ingin menghancurkan Islam, itu bagian dari musuh Allah. Tadi sudah dijelaskan. Ini kebetulan di surah Al-Ahzab. Tadi yang dibaca kebetulan dalam surah Al-Ahzab. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yu'dzuna Allah, yang menyakiti kepada Allah. Menyakiti Allah ini ingin menghancurkan Islam. Bagaimana orang yang beragama Islam ini tidak menetapi syariatnya? Bagaimana Islam ini pokoknya ya sudah, segala upaya makar yang ingin dilakukan. Bahkan bukan pada Allah wa rasulahu dan kepada utusan Allah. Hadis yang sahih dibilang hadis palsu. Apa Allah nyatakan dalam surah itu tadi? La'anahumullahu fid dunya. Allah akan laknat di dunia. Maka ketika tahu orang yang punya pemahaman seperti itu tidak boleh menjadi imam sholat. Karena orang yang menjadi imam sholat itu berakidah yang benar, bertauhid yang benar, di antara syaratnya. Namun kita tidak boleh nanya, kita tidak tahu apa-apa, imamnya itu akidahnya benar, tidak boleh. Kita masuk ke suatu masjid, itu Islam orientalis sama Islam apa? Tidak boleh kita nanya. Tapi kalau tahu orang itu berakidah dengan akidah yang tidak benar, bertauhid, ya tauhidnya tidak benar, punya pemahaman tidak benar, ingin menghancurkan Islam, tidak boleh. Karena syarat jadi imam sholat itu ada kriterianya tersendiri. Satu diantaranya berakidah yang benar, mempunyai bacaan yang benar, berakhlak. Tidak cukup dengan akidah dan bacaan dalam hukum sholat, bacaan Al-Qur'annya, bacaan dalam sholat. Tapi kalau akhlaknya tukang tipu, tukang bohong, itu juga tidak masuk dalam kriteria sebagai imam sholat sebenarnya. Jadi akhlak itu juga sangat dibutuhkan. Jadi kalau sudah tahu Bapak, kalau ada orang yang seperti itu Bapak tahu, ya maka tidak boleh itu jadi imam. Pertama, ya. Yang kedua, masalah makan. Bapak tadi menyebutkan akulu, bukan akulu. Dalam surah Al-A'raf itu di ayat 31, kulu nggak ada alifnya. Kulu washrobu, makan dan minum. Ya. Kalau saya wudhu karena saya yang bicara, itu saya yang makan. Oh, saya yang makan. Saya yang makan dan minum. Iya. Saya yang makan minum itu harus halal dan thayyiban. Saya seperti itu. Iya. Di dalam syariat Islam bahwa halal ini sangat ditekankan untuk dilakukan. Haram dalam Islam supaya ditinggalkan. Ada hukum halal, ada hukum haram. Bukan hanya sekedar makan, berpakaian, berkendaraan, bahkan pakaian
Hasil pakaian harus pakaian yang halal, harus jelas kehalalannya. Kemudian berkendaraan, yang dibeli kendaraannya juga berkendaraan yang halal. Tidak boleh berkendaraan hasil nyuri, hasil ngerampok, hasil berjudi, kemudian dipakai untuk berkendaraan. Itu namanya kendaraan yang haram untuk dipakai. Kalau di zaman dulu itu kendaraan itu seperti unta, seperti kuda. Bagaimana kalau berkaitan dengan pemerintah wa ulil amri? Di dalam surah An-Nisa di ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Untuk taat kepada Allah tentu harus mempelajari Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran tentu wajib kita taati. Atiiullah wa atiiur rasul. Dan bagaimana konsekuensi kita taat kepada Rasulullah? Kita tentu belajar tentang ilmu sunnah, ilmu hadis yang sahih. Kemudian diperintah juga wa ulil amri. Ulil amri ini yang mempunyai perkara, yang ngurusi urusan perkara. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir yang ada di dalam tafsirnya, ulil amri itu ada dua, ulama dan pemerintah. Pemerintah yang ngurus negeri ini. Kita harus taat kepada dua ini. Selama di dalam sabda Rasulullah SAW, selama tidak memerintah maksiat, selama tidak memerintah perbuatan maksiat. Tahu maksiat? Pelanggaran. Namun kalau merintah kepada perbuatan pelanggaran, kalau kita mampu untuk tidak ditaati, ya, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri ini boleh ditaati selama tidak memerintah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka kalau kita mampu dan ya diusahakan untuk tidak taat terhadap pemerintah. Ya, contohnya apa perintahnya pemerintah yang bertentangan dengan Allah Rasul, ya sebaiknya kita tidak mentaatinya. Kemudian kalau ada konsekuensi, ada aturan pemerintah, kalau tidak ditaati kena denda, kena penjara, maka itu namanya bimastukriha, karena keterpaksaan. Kalau bapak nih ada undang-undang pemerintah bertentangan dengan undang-undang syariat Islam, tapi kalau bapak tidak jalani di penjara, maka ikuti. Karena bapak kalau tidak diikuti pasti di penjara. Maka disitulah karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Bila terpaksa, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Yang dosa siapa? Itu urusan pemerintah. Yang dosa adalah urusan pemerintah. Siapa pemerintah? Yang menjabat di saat itu, termasuk yang bikin undang-undang. Nah, kita karena terpaksa, sebagaimana Ammar bin Yasir, ketika Ammar bin Yasir itu ditanya, kamu mengikuti Muhammad? Dia menjawab, tidak. Padahal dia pengikut Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu Yasir itu bapaknya disiksa. Kalau ngaku saya pengikut Muhammad, disiksa sama majikannya, sama bosnya. Karena takut disiksa, lisannya dia mengucapkan, saya bukan pengikut Muhammad, saya tidak ikut Muhammad, utusan Allah itu. Tapi hatinya tidak. Karena sebagai siasat untuk tidak disiksa, maka itu namanya bimastukriha, dengan sebab keterpaksaan. Karena dalam kondisi terpaksa, maka Islam membolehkan seperti itu. Namun jangan sengaja dipaksakan. Seperti panjenengan masuk ke hutan, sudah bawa bekal banyak. Setelah sebulan bekalnya habis, mau keluar ya jauh, tidak keluar, tidak cari makan, mati. Ketemu adanya ular atau babi, boleh memakan. Cuma sekedar menjaga badan supaya tidak semaput. Iya.
Jangan, wah ini kebetulan ini lama saya nggak ketemu babi. Ya. Demikian Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya Allah memberikan manfaat dan barokah. Ya, mudah-mudahan jawaban saya walaupun tidak sepuasnya, mudah-mudahan bisa diterima dengan lapang dada. Demikian, cukup satu saja karena waktunya sudah sore, menjelang maghrib. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang tidak berkenan, yang salah datangnya dari saya, dari syaitan, maka saya mohon dimaafkan. Dan kebenaran yang saya sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa atau zikir kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.